Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Kamil yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Loji yang kami hormati, dan Bapak Kepala LIPI wilayah Jampang yang kami hormati, Bapak serta adik-adikku sekalian yang hadir di sini yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang berbahagia ini dalam acara penanaman 1.000.000 pohon yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada hari ini juga. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik yang berbahagia, para hadirin yang saya cintai. Ini adalah kesempatan yang baik, rencana kegiatan penanaman pohon 1.000.000 apa 1.000, Pak? 1.000.000 pohon. 1.000.000 pohon. Ini sangat luar biasa. Ya, kenapa? Di tengah-tengah hutan ini masih ada yang peduli, ya, masih ada yang peduli, di mana masyarakat banyak yang mulai penebangan pohon yang sembarangan di sekitar kita ini, sehingga air sudah mulai mengurang dengan adanya penebangan pohon yang sembarangan. Nah, ini adalah dilaksanakan oleh kita semua, termasuk adik-adik semua yang ada di sini, ya, memberikan contoh kepada yang lainnya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita. Kesejahteraan itu bukan hanya uang saja. Kebutuhan pokok yang paling utama adalah air. Silahkan saja. Sekarang kalau kita ini punya duit, kalau tidak ada air rasanya sengsara. Aduh, ini kita ini nggak ada air, ya, pasti sengsara, pasti beli, ya, pasti beli air. Dan ini supaya disebarluaskan kepada wilayah-wilayah di luar sini. Kemudian untuk penanaman pohon ini bukan hanya satu kali saja, ya, ini pohon ditanam, dibiarkan, tidak seperti itu. Kita pelihara bersama-sama. Kira cukupkan sekian dulu, mungkin kita lain waktu kita sambung lagi mungkin di kegiatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aja yang perlu saya sampaikan tidak panjang lebar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua jajaran, baik dari Dinas Kehutanan yang belum hadir dalam ini, masih dalam perjalanan, Dishub Sukabumi, dari Bapak Koramil, Bapak Desa Loji, Bapak Ketua LIPI, Bapak Sekdes Loji, dan barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada Inohong Kiawitali yang tahu sejarahnya kronologis mata air ini, dan beliau itu yang termasuk punya rasa empati kepada kami, Pak. Kami sedikit banyaknya juga bersentuhan dengan masyarakat Kiawitali dalam rangka untuk peduli terhadap lingkungan, karena semua secara moral bahwa tidak beriman, ini yang saya baca dalam beberapa literatur buku itu, tidak beriman orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Bahkan secara spesifik Rasul itu menyatakan sedekah yang paling
paling mulia itu adalah sedekah air. Afdhalus shadaqah al-ma. Bahkan juga Rasul juga mengingatkan kepada kita amilal asyar wa amilal akhsyar dan sebagainya. Tolong perhatikan air, perhatikan mata air, perhatikan batu, perhatikan tanah. Banyak yang sebenarnya kalau kita ingin kita ucapkan, sampaikan pada kesempatan ini. Namun waktu yang sangat membatasi kita karena acara ini acara seremonial. Pada intinya kita nanti akan sama-sama, kita akan melaksanakan penanaman dengan programnya itu program menanam 1 juta pohon, karena kami tidak ada pikiran macam-macam karena yang merupakan programnya pemerintah Bapak SBY, maka itu yang kita jadikan judul tema pagi ini. Sebenarnya kalau dikatakan 1 juta nggak ada Pak 1 juta, yang dibantu cuma puluhan ribu, tapi tidak ada salahnya kalau ini nanti ada tim berkelanjutan. Harapan kami tidak hanya 1 juta, mungkin kita hijaukanlah simpenan ini untuk memberikan suatu pendapatan atau kesejahteraan kepada masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu fiik ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah anu simkuring ngaturkeun nuhun ka Bapak Ustad antos memimpin, bahkan untuk menjalankan tugas ini sama dengan visi saya yang itu cinta lingkungan. Inilah yang saya harapkan, jangan sekali-kali merusak masa lingkungan, bahkan khususnya sumber mata air. Coba bayangkan di mana kena musibah, itu siapa yang menerima? Kita juga. Rasa gunung-gundul ini kan akibat perbuatan manusia. Maka inilah yang tidak kita pikirkan, cuma memikirkan untuk kepentingan sementara. Namun ditinggali simkuring dina perlobangan ayeuna itu memberikan akibat kedepannya bagi kumaha. Kasih akibat Pak. Kunaon sana coba digalian tanahna ayeuna. Tetapi itu lubang tidak teratur. Bahkan ada CP, ada PT di sini, tapi tidak teratur untuk simkuring. Simkuring tukang emas Pak, lubang awal di sini. Tetapi itu dulu tidak diacak-acak gitu. Tapi ayeuna kan tinggal gundulna itu masalah gunung akan menjadi pengaruh terhadap simkuring itu. Harapan simkuring ke warga-warga masyarakat khususnya di Desa Loji umum menamakannya Pansimpenan. Harapan itulah kita berjalan usaha dengan kehidupan sehari-hari dan untuk melestarikan lingkungan untuk masa depan. Tak itu simkuring panginten ya mah lamun obrolan panjang, tapi ya mah simkuring ngomong ala waktu ala kadar penyampaian ieu mudah-mudahan dia terlaksana segala cita-cita sadaya warga masyarakat Tawitalia untuk menjadi subur makmur gemah di pahwah jinawi upami dimimitian kurang ayeuna ku kerja sama rancage bahkan peduli terhadap lingkungan ieu untuk kelanjutan hidup. Inilah kegiatan-kegiatan yang sangat berharga, kegiatan-kegiatan yang sangat benar-benar kita banggakan demi cinta lingkungan ini, berarti cinta kepada bangsa dan negara ini. Demi makmur dan makmurna negara Indonesia ieu tergantung ku warga masyarakatnya sendiri. Sakitu nu kabihatur wabil sobek wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini menurut saya sangat bermanfaat Pak Ustaz, Bapak-Bapak sekalian, karena kalau kita tahu apa yang kita sekarang sedang rame-rame dibicarakan di televisi atau di manapun, itu apa yang kita sebut dengan perubahan iklim atau climate change. Nah, perubahan iklim itu kaitannya itu penyebabnya itu ada antara lain penebangan hutan, kemudian ada juga pembakaran lahan, kemudian ada juga apa yang disebut dengan gas rumah kaca. Nah, itu apa yang kegiatan kita lakukan ini nggak akan dirasakan langsung Pak. Memang kita menanam pohon saat ini bukan saat ini juga atau besoknya juga langsung dirasakan, nggak seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang mungkin akan dirasakan oleh anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti akan merasakannya, karena ini butuh waktu yang berkesinambungan. Kalau tadi kata Pak itu berkelanjutan mungkin Pak. Jadi dan hal ini juga kegiatan ini nggak mungkin dilakukan oleh
satu orang atau satu kelompok, ini harus dilakukan oleh kita bersama. Jadi saya sebagai dan teman-teman di LIPI sangat mendukung, terutama dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau misalnya ada yang perlu kami bantu, terutama sesuai dengan tupoksi kami, yaitu dengan ilmu pengetahuan atau dengan rekomendasi secara ilmiah, kami siap membantu Pak Ustadz. Seperti yang kami sampaikan pada waktu itu, apapun yang perlu bisa kami bantu, dalam hal ini LIPI Jampang Kulon, kami siap membantu. Atau secara itu yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan ini dapat berkesinambungan dan berhasil. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salah satu cara untuk menurunkan efek pemanasan global ini, kita banyak menanam dan memelihara pohon. Jadi bukan hanya menanam aja, percuma kalau menanam, karena untuk memelihara pohon juga sangat diperlukan. Selanjutnya mungkin ya, terutama untuk menyangkut tanaman bambu ini sangat berguna, Pak. Adik-adik juga dari sekolah. Taman bambu ini adalah tanaman yang istilahnya pionir dalam hal untuk penanganan lahan kritis, terutama lahan kritis ini sangat pionir sekali, di mana tanaman bambu ini dia mampu menghasilkan oksigen sampai 90%. Ini bagus sekali. Terus mudah-mudahan kedepannya ini menjadi tonggak semangat untuk adik-adik, mungkin calon penerus ke depan untuk masalah merehabilitasi lahan atau menghutankan kembali lahan-lahan gundul. Kita ketahui bahwa kalau istilahnya percuma kita ngebangun istilah pertanian, ngebangun peternakan, ngebangun perikanan. Coba bayangkan kalau nggak ada air yang keluar dari mata air yang ada di pegunungan, apakah akan sekian? Apabila ada kekurangan atau kekurangannya dari itu mungkin dari saya, dan sesuatu yang baik itu mungkin dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sadari atau kita tidak sadari, memang kalau orang yang melakukan kesalahan biasanya acuh tak acuh. Tapi yang menjadi dampak akibat dari kesalahan seorang dua orang, bahkan miliaran, ribuan nyawa akan menjadi dampak mengakibatkan. Kita kerjakan hari ini, yakin beberapa tahun kemudian akan menjadi dampak baik, terutama sekali bagi warga masyarakat Desa Loji, juga bagi khususnya menjaga kelestarian lingkungan karena akibat polusi yang ditimbulkan khususnya dari PLTU di Pelabuhan Ratu. Karena yang namanya polusi bukan hanya menjadi satu bagian desa, satu bagian kecamatan. Polusi mengakibatkan antar provinsi, antar negara, bahkan menyeluruh dunia. Tadi yang saya katakan, polusi menyebabkan pembakaran hutan di Kalimantan. Polusinya dapat dirasakan oleh Malaysia, Singapura, bahkan mereka dapat mengecam kita bahwa kita adalah masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Ini yang harus kita amati dan kita rasakan. Mulai hari ini, marilah jangan segan-segan untuk berbuat kebaikan kepada lingkungan. Menanamlah, menanam. Jangan kata adalah istilah berhenti untuk menanam. Dan bila adik-adik hari ini menanam, maka insya Allah pahala akan selalu mengalir kepada kita semua. Sekitar kita, lingkungan kita lihat dan kita rasakan begitu gersang. Ini diakibatkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Saya yakin pendahulu adik-adik, makanya sekitar kita ini begitu gersang.
Mungkin adik-adik tidak merasakan sekitar tahun 70-an di tempat yang ini, tempat yang indah ini, begitu rindang, begitu sejuk, begitu dingin, tapi hari ini belum mencapai jam 10 panas yang telah kita rasakan. Jadi jangan berkecil hati, marilah selalu berbuat kebaikan, selalu menanam kebaikan, jangan berbuat kejahatan dan hindari kejahatan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Mungkin sekarang tiba saatnya kita akan melakukan kegiatan inti, yaitu penanaman pohon bambu. Sebelum dilaksanakan penanaman pohon bambu, mari kita acara ini tutup dahulu dengan membacakan surat Al-Asri bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat ini, dan mudah-mudahan segala amal bakti yang telah diberikan kepada kita semua menjadikan suatu amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sampai di sini, dan sekarang dilanjutkan dengan penanaman pohon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sangat baik sekali dilaksanakan di daerah ini, sangat tepat. Kenapa? Ini mengingat kebutuhan air sudah mulai mengurang. Nah, dengan adanya penanaman pohon ini, kita bermanfaat buat kehidupan masyarakat yang ada di sekitar ini. Karena dengan kegiatan ini mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memberi jalan kemudahan bagi kita semua, dan apa yang kita tanam menjadi ujung tombak, menjadi sumber mata air bagi kehidupan di hari kemudian bagi seluruh warga masyarakat. Mudah-mudahan dengan penanaman bambu ini selain bisa merehabilitasi lahan yang dan tampak oleh mata ini masuk padang alang-alang, ya mudah-mudahan kedepannya jadi hijau, terus sumber air jadi meningkat, terus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan hasil penjualan dari bambu. Pada hari ini Jumat dimulai, mudah-mudahan pada yang akan datang itu bisa selanjutnya generasi penerus untuk melestarikan lingkungan sekitar wilayah Kertajaya dengan Desa Loji, khususnya Kecamatan Simpenan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafas dan seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah, semoga hidupmu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara dengan dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, bilanglah
bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur kepada